Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Sejarah Dunia kembali hadir di hadapan Anda untuk menyajikan pembahasan seputar sejarah kuno dan pembahasan sejarah pendek lainnya yang tentunya berusaha mengajak teman-teman untuk memperkaya wawasan sejarah dunia. Pada kali ini kita akan kembali membahas sejarah Romawi pada masa-masa awal. Pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi, Roma hanyalah sebuah pemukiman kecil. Namun pada akhir abad ke-3 sebelum Masehi, Roma telah menjadi kekuatan besar yang mendominasi hampir di seluruh semenanjung Italia. Kesuksesannya di dalam pertempuran merupakan kunci Roma untuk menjadi kekuatan dominan. Dan berikut ini adalah sejarah kekuatan awal Romawi. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, kekuatan utama di Italia adalah Etruria yang berada di utara, sedangkan di selatan terdapat koloni-koloni Yunani yang berdiri. Kedua kekuatan tersebut terus terlibat perang secara terus-menerus. Sekitar tahun 535 sebelum Masehi, Etruria bersekutu dengan Kartago untuk mengusir orang Yunani dari Alalia yang berada di Pulau Korsika. Namun beberapa tahun kemudian, ketika serangan ke pelabuhan Cumae Yunani gagal, gelombang berbalik melawan Etruria. Kemudian sekitar tahun 506 sebelum Masehi, aliansi kota-kota Latin yang dibantu Cumae berhasil mengalahkan Etruria di dekat Arisia, daerah yang berada tepat di sebelah selatan Roma. Diperkirakan waktu itu bersamaan ketika Tarquin the Proud berhasil digulingkan dari tahta Roma. Etruria berusaha untuk mengembalikan Tarquin sebagai raja di Roma, namun Roma melawan dengan gigih. Semenjak saat itu, semangat patriotisme di Roma kian tumbuh dan rakyat Roma akan bertekad untuk tidak pernah diperintah lagi oleh seorang raja. Bahkan setelah memasuki zaman kekaisaran, bentuk-bentuk pemerintahan Romawi kuno tetap dipertahankan. Semboyan yang dibawa oleh Legion Roma pada masa zaman kekaisaran tidak membawa nama kaisar, tetapi huruf SPQR yang berarti frasa untuk senat dan rakyat Roma. Pada awal abad ke-5 sebelum Masehi, ambisi Roma untuk menjadi kota dominan di Latium membawanya ke dalam konflik dengan kota-kota Liga Latin. Sekitar tahun 496 sebelum Masehi, Romawi berhasil mengalahkan pasukan Latin dalam pertempuran di dekat Danau Regillus. Tak lama kemudian, Roma dan Liga Latin membentuk aliansi untuk menghadapi serangan dari suku Celtic yang berasal dari Eropa Tengah dan mengalir ke wilayah barat. Roma mengira jika pasukan barbar itu akan mudah untuk dikalahkan, namun perkiraan itu salah. Di dalam pertempuran di Sungai Alia, pasukan gabungan Romawi dan Latin berhasil dikalahkan. Kekalahan itu begitu lengkap ketika kebanyakan orang Roma meninggalkan kota tanpa memberikan perlawanan. Mereka kemudian mengambil pertahanan di Bukit Capitoline. Menurut sumber sejarah, untuk mengusir pasukan Gallia, Roma memberikan tawaran dengan rebusan 1000 troy pound atau setara dengan 375 kg emas. Untuk mengantisipasi serangan dari pasukan Gallia di masa depan, Roma kemudian mengatur ulang pasukan mereka dan membangun tembok batu pertahanan setinggi 7 meter di sekitar kota. Namun di masa selanjutnya, bukanlah Gallia yang menjadi ancaman Roma, melainkan dari sejumlah kota Latin yang melakukan pemberontakan. Pada akhirnya, Roma berhasil menghentikan pemberontakan ketika Roma berhasil mengalahkan kota Tibur dan Praeneste, menjadikan Roma sebagai kepala Liga Latin yang baru. Pada abad ketiga sebelum Masehi, Latium mendapat ancaman dari suku Samnit, yaitu suku yang berada di selatan Apeni yang dikenal suka berperang. Kota Campania yang mendapat serangan dari Samnit meminta perlindungan kepada Roma dan dibalas dengan mengirim pasukan yang besar dan berhasil mengusir pasukan Samnit dari Campania. Namun segera setelah perang selesai, Liga Latin kembali memberontak sekali lagi melawan Romawi. Pada kali ini, Romawi bersekutu dengan Samnit untuk meredam pemberontakan dari Liga Latin. Pada tahun 338 sebelum Masehi, Liga Latin dihapuskan dan Roma akhirnya menjadi penguasa Italia Tengah yang tak terbantahkan. Semenjak saat itu, sejumlah kota Latin tetap mempertahankan kemerdekaan mereka sekaligus menjadi bagian dari Roma dengan menjadi sekutunya. Sedangkan Samnit pada tahun 327 sebelum Masehi, Samnit kembali menjadi musuh Roma dan perang itu terus berkecamuk sampai tahun 304 sebelum Masehi. Roma mengirim 2 kali pasukan untuk mengalahkan Samnit, yaitu pada tahun 321 sebelum Masehi dan 309 sebelum Masehi. Namun kedua serangan tersebut dapat dikalahkan oleh pasukan Samnit. Belajar dari kekalahannya, Roma kemudian mengubah strategi perang. Alih-alih melakukan serangan ofensif, Roma memutuskan untuk menunggu Samnit menyerang. Dan benar saja, pada tahun 305 sebelum Masehi, Samnit memulai pergerakan dengan menyerang Campania. Pada kali ini, pasukan Samnit dapat dikalahkan. 1 tahun kemudian, Roma dan Samnit melakukan perdamaian. Namun pada tahun 298 sebelum Masehi, permusuhan kembali terjadi. Roma membutuhkan waktu sekitar 8 tahun untuk menundukkan Samnit sepenuhnya setelah kemenangan Roma di dalam pertempuran besar terakhir. Semenjak saat itu, hanyalah wilayah koloni Yunani di selatan Italia yang masih tetap independen dari kekuasaan Roma. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa koloni Yunani di semenanjung Italia bisa menjadi ancaman terbesar bagi perkembangan Roma jika mereka bersatu ataupun jika mendapatkan bantuan dari negara induk mereka di Yunani. Namun pada saat Roma berhasil menaklukkan Samnit,
Pada saat itu, negara induk Yunani telah memutus hubungan dengan koloninya di semenanjung Italia. Tak lama kemudian, Roma akhirnya menjadi terlibat masalah dengan koloni Yunani setelah koloni Athena di Turi mencari dukungan ke Roma untuk melawan Lucanian. Hal yang sama juga dilakukan oleh kota-kota koloni Yunani lainnya dengan meminta perlindungan kepada Roma. Hal tersebut mengejutkan Tarentum yang merupakan koloni Yunani terkuat dan terkaya di semenanjung Italia. Tarentum menganggap bahwa Roma telah melewati batas dengan mencampuri urusan koloni-koloni Yunani. Mereka kemudian memobilisasi pasukan dan mengusir pasukan Roma yang datang untuk membantu Turi. Tarentum juga menyewa jenderal Yunani untuk memimpin pasukannya, dan pilihan mereka adalah Pyrrhus yang merupakan Raja Epirus, yaitu sebuah kerajaan di pantai barat Yunani. Pyrrhus dengan senang hati menerima permintaan itu dan membawa sekitar 25.000 pasukan bersama 20 gajah perang. Setelah Pyrrhus sampai di Tarentum, ia menempatkan dirinya sebagai seorang diktator. Dia memerintahkan teater dan gymnasium ditutup dan memaksa warga untuk makan makanan militer. Selain itu, Pyrrhus juga menyuruh para warga untuk melakukan latihan militer. Namun tindakan Pyrrhus ini nantinya akan membawa Tarentum kepada kemenangannya. Ketika melawan Pyrrhus, pasukan Roma melancarkan serangan yang begitu sengit. Namun pada akhirnya Roma berhasil dikalahkan di dalam dua pertempuran secara beruntun, yaitu di dalam pertempuran Heraklea pada tahun 280 sebelum Masehi dan pertempuran Asculum pada tahun 279 sebelum Masehi. Namun di sisi lain, kemenangan Pyrrhus di dalam dua pertempuran tersebut ternyata juga memberikan kerugian yang besar. Pyrrhus kemudian meminta perjanjian damai dengan Roma, namun perjanjian itu ditolak oleh Roma, membuat Pyrrhus menarik pasukannya dan malah pergi ke Sisilia. Di Sisilia, Pyrrhus mendapat kemenangan besar melawan Kartago yang merupakan kekuatan dominan di sana. Namun selama kepergian Pyrrhus dalam 3 tahun, Roma berhasil mendesak Tarentum. Pada tahun 275 sebelum Masehi, Pyrrhus kemudian kembali ke Italia untuk membebaskan Tarentum. Pasukannya bertemu dengan pasukan Roma di dekat Malventum. Pada kali ini, jumlah pasukannya yang telah berkurang drastis tidak sebanding dengan pasukan Roma. Pasukan gajah Pyrrhus yang biasanya gigih dikalahkan oleh hujan panah yang banyak. Pada akhirnya, Pyrrhus mengakui kekalahannya dan ia kembali ke Epirus. Setelah kekalahan Pyrrhus, Tarentum terpaksa mengakui kekuasaan Roma di semenanjung Italia. Pada tahun 270 sebelum Masehi, semua wilayah semenanjung Italia di selatan Sungai Po tunduk pada kekuasaan Roma. Pada masa-masa awal, Roma tidak selalu berhasil di dalam pertempurannya, namun Roma selalu melanjutkan perjuangannya di kemudian hari, bahkan setelah mendapatkan kekalahan yang beruntun. Semakin berkembangnya waktu, persenjataan dan taktik perang Romawi selalu ditingkatkan. Ketika Roma menaklukkan sebuah kota, mereka terkadang meruntuhkannya ataupun memperbudak warganya. Bahkan banyak dari mereka yang dimasukkan ke dalam negara Romawi. Hal tersebutlah yang menyebabkan jumlah warga sipil dan tentara Romawi terus meningkat. Ketika sebuah wilayah dikalahkan, mereka yang berkuasa pada umumnya diharuskan menyerahkan sebagian wilayah mereka ke Roma, dan tanah itu kemudian akan dibagi di antara para warga Romawi, baik yang kaya atau miskin. Terkadang juga Roma mendirikan pasukan koloni militer untuk menjaga wilayah yang telah ditaklukkannya. Khusus untuk orang Latin, mereka adalah orang yang paling dekat dengan Roma sehingga diperlakukan paling bebas. Laki-laki Latin bahkan diizinkan untuk memilih di Comitia Tributa ketika mereka berada di Roma. Sementara masyarakat daerah lain tidak diizinkan untuk menggunakan pengaruh apapun di bidang politik, namun bisa menikmati banyak hak istimewa lainnya dari kewarganegaraan Romawi. Kota-kota yang memiliki hak tersebut dikenal sebagai Municipia atau kota Matia. Orang Romawi tidak menganggap mereka sebagai subjek mereka, namun mereka menyebutnya sebagai soci, yang berarti sekutu yang dianggap berbagi kepentingan dengan Roma.